Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk berbagi informasi sejarah mengenai 7 keajaiban dunia kuno. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita seputar informasi sejarah. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya saya makin semangat untuk memberikan informasi-informasi terkait pengetahuan dan pendidikan. Baik, yang pertama ada patung Kolossus, yaitu sebuah patung Helios yang terletak di Pulau Rhodos, Yunani. Patung ini dibuat oleh Chares yang berasal dari Lindos antara tahun 292 sampai dengan 280 sebelum Masehi. Patung ini dianggap sebagai 7 keajaiban dunia kuno. Sebelum kehancurannya, patung ini berdiri lebih dari 30 meter. Membuatnya sebagai patung tertinggi dalam dunia kuno. Kolossus di Rhodos memiliki tinggi yang hampir sama dengan patung Liberty. Helios sendiri adalah dewa matahari dalam mitologi Yunani. Helios adalah putra dari Titan Hyperion. Helios digambarkan sebagai seorang dewa dengan mahkota cahaya matahari yang bersinar. Setiap pagi ia terbang melintasi langit dengan keretanya yang dijalankan oleh 4 ekor kuda. Yang kedua, ada Taman Gantung Babilonia yang dibuat oleh Nebukadnezar II sekitar abad ke-8 sampai dengan ke-6 sebelum Masehi. Taman Gantung Babilonia ini terletak di Al-Hilal, sekitar 50 km selatan Baghdad, Irak, di sebelah tebing timur Sungai Efrat. Dalam catatan Herodotus, seorang penulis Yunani kuno, disebutkan bahwa saat Raja Nebukadnezar II yang menjadi raja di kerajaan Babylon baru sekitar tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi telah memerintahkan untuk membuat taman gantung yang sangat indah sebagai hadiah kepada Amitis, sang permaisuri yang disayanginya. Taman gantung yang dibangun Raja Nebukadnezar II mengalami puncak kejayaannya sekitar tahun 612 sebelum Masehi. Kemudian menjadi sangat terkenal ke seluruh penjuru dunia dan dikagumi rancangannya hingga kini. Taman gantung Babylon ini kemudian menjadi monumen agung kerajaan Babylon yang tiada duanya. Luas taman ini diperkirakan sekitar 4 are atau sekitar 4046,86 meter persegi. Wujud arsitekturalnya sangat unik karena bertingkat-tingkat. Taman ini ditanami berbagai pepohonan indah dan dilengkapi sistem pengairan hingga ketinggian 100 meter di atas permukaan tanah. Dari puncak taman ini dapat disaksikan pemandangan di sekeliling kerajaan Babilonia. Taman ini diperkirakan hancur sekitar abad kedua sebelum Masehi. Ahli geografi Yunani, Strabo, yang melukiskan taman itu pada abad pertama sebelum Masehi, mengatakan bahwa taman itu terdiri dari teras-teras yang berundak menuju ke atas dan berakhir pada pilar-pilar yang berbentuk kubus. Ini adalah lekukan dan diisi dengan tanah supaya pohon-pohon dengan ukuran paling besar dapat ditanam. Pilar-pilar, kubah, dan teras dibangun dengan batu bata dan aspal yang dibakar. Yang ketiga, ada Mausolus adalah sebuah makam yang dibangun antara tahun 353 sampai dengan 351 sebelum Masehi. Makam ini terletak di Halikarnassus, Bodrum, Turki. Makam ini dibangun untuk Mausolus, seorang satrap atau gubernur Kekaisaran Persia dan Artemisia II, oleh istrinya yang bernama Charia. Struktur makam ini didesain oleh arsitek Yunani yang bernama Satyrus dan Pythius. Mausoleum atau makam ini memiliki tinggi sekitar 45 meter. Yang keempat, ada Mercusuar Iskandaria. Mercusuar Iskandaria atau Paros Alexandria adalah sebuah mercusuar yang dibangun pada abad ketiga sebelum Masehi di Pulau Paros, berdekatan dengan kota Iskandaria kuno, Mesir. Ketinggiannya diperkirakan melebihi 115 meter dan merupakan struktur tertinggi ciptaan manusia selama beratus-ratus tahun.
Bangunan ini dirancang oleh Sostratus dari Cnidus atas petunjuk satrap atau gubernur Ptolemus I, seorang panglima Alexander Agung. Selepas Alexander meninggal dunia, Ptolemus memproklamasikan diri sebagai raja baru dan mengarahkan pembangunan mercusuar. Bangunan ini disiapkan semasa pemerintahan anaknya yaitu Ptolemus II Philadelphus. Bangunan ini dibangun menggunakan batu berwarna muda dan mempunyai 3 bagian, yaitu bagian segi 4 di bawah dengan teras pusat, bagian 8 sisi tengah, dan bagian bulat atas. Kemudian arca Dewa Laut atau Poseidon didirikan di puncaknya pada zaman Kekaisaran Romawi. 2 gempa bumi pada tahun 1303 dan 1323 telah meruntuhkan bangunan agung ini. Yang kelima ada Piramida Giza. Piramida ini dipakai sebagai makam untuk Firaun Mesir, Khufu. Dibangun pada dinasti keempat Mesir sekitar tahun 2575 sampai 2465 sebelum Masehi. Piramida Agung Giza adalah piramida tertua dan terbesar dari 3 piramida yang ada di nekropolis Giza, dan merupakan satu-satunya bangunan yang masih menjadi bagian dari 7 keajaiban dunia. Dipercaya bahwa piramida ini dibangun sebagai makam untuk Firaun dinasti keempat Mesir, yaitu Khufu, dan dibangun selama lebih dari 20 tahun dan diperkirakan berlangsung pada sekitar tahun 2560 sebelum Masehi. Piramida ini dulu disebut sebagai Piramida Khufu. Piramida Giza diperkirakan mempunyai tinggi sekitar 146,6 meter. Arsitek dari piramida Giza ini dipercaya adalah Wazir Khufu, Hemon atau Hemiunu. Yang keenam ada patung Zeus. Patung Zeus di Olimpia adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Patung ini dibuat oleh pemahat terkenal Phidias abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu sekitar kira-kira tahun 432 sebelum Masehi di Olimpia, Yunani. Patung ini dalam posisi terduduk, yang memiliki tinggi sekitar 12 meter, mengisi seluruh kuil Zeus yang dibangun sebagai rumah patung ini. Penyebab kehancuran patung ini hingga kini masih diperdebatkan. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh ada kuil Artemis. Kuil Artemis adalah bangunan pemujaan yang dibangun untuk menghormati Dewi Yunani yang bernama Artemis. Kuil ini berada di kota Ephesus, sekarang Turki. Didirikan sekitar 550 sebelum Masehi di bawah dinasti Achaemenid dari Kekaisaran Persia. Karena besarnya dalam ukuran dan keindahan, kuil Artemis dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Kini kuil ini telah hancur. Yang tersisa dari kuil ini hanya beberapa runtuhan dasarnya saja, sehingga lokasinya menjadi tempat wisata dengan daya tarik sejarah yang besar. Oke, baik. Itu mungkin sedikit informasi mengenai 7 keajaiban dunia kuno. Semoga bisa bermanfaat untuk audiens semua. Terima kasih.